Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Emi Oktaviani, Magister Clinical Pharmacy, dalam pembahasan video pembelajaran berikutnya mengenai drug interaction atau interaksi obat-obatan. Mari kita simak. Nah, capaian pembelajaran dari kita mempelajari interaksi obat ini adalah memahami mekanisme interaksi farmakokinetik secara farmakodinamik dan juga bagaimana penata laksanaan interaksi obat-obat tersebut. Sebentar, saya ganti. Oke. Ini referensi yang bisa kita gunakan untuk drug interaction. Kita bisa pakai Stokely ya, kita bisa pakai Tatro, bisa pakai drug interaction facts, Goodman and Gilmans, dan drug interaction checker ya. Oke, kita bahas dengan definisi interaksi obat. Apa sih interaksi obat ya? Interaksi obat merupakan suatu fenomena, efek atau farmakokinetik suatu obat berubah karena adanya pemberian obat kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi interaksi obat ini adalah suatu fenomena atau suatu efek yang terjadi ketika obat itu diberikan bersama obat yang lain. Nah, ini adalah kajian interaksi obat-obatan berdasarkan beberapa hasil penelitian ya, di mana penelitian ini menunjukkan pasien lansia yang paling banyak menderita kejadian drug interaction. Ya, juga di IGD rumah sakit di US kalau ini. Lalu ini untuk penelitian dari luar negeri ya. Dan juga ada dari yang 16 sampai 20 obat-obat di rumah sakit, penggunaan obat di rumah sakit menunjukkan banyak terjadinya kasus interaksi obat ya. Nah, ini adalah salah satu penelitian saya untuk interaksi obat ya. Saya mengkaji obat-obatan antihipertensi pada pasien rawat inap, di mana berdasarkan mekanisme itu terdapat 108 kasus atau sekitar 63% mengalami interaksi farmakodinamik. Nah, sampel yang digunakan adalah 49 dengan jumlah kasus interaksi adalah 169 ya, dan kasus interaksi farmakodinamik sebesar 63% dan sisanya 14% secara farmakokinetik, dan sisanya tidak diketahui mekanismenya seperti apa. Berdasarkan tingkat keparahan itu terjadi mayor sekitar 8,9%, moderate lebih banyak 82%, dan minor lebih sedikit 8,3%. Kalau berdasarkan level signifikansi yang ketiga yang sebanyak 8 kasus atau 4,7%, di mana furosemid lah obat antihipertensi yang paling banyak berinteraksi. Nah, potensi kejadian interaksi obat pada pemakaian obat antihipertensi masih dikategorikan cukup tinggi karena lebih dari 50%, di mana interaksi obat ini bisa berpengaruh terhadap ketercapaian efek terapi ya, juga meningkatkan risiko efek samping dan juga bisa mengakibatkan kepada rendahnya kepatuhan pengobatan. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis interaksi obat. Interaksi obat itu kalau berdasarkan kejadiannya ada yang potensial dan aktual. Artinya kalau potensial ya belum terjadi, kalau aktual sudah terjadi pada pasien. Kalau potensial berarti kita harus cegah untuk tidak terjadi. Kalau aktual sudah terjadi maka kita harus tangani. Berdasarkan agen yang saling berinteraksi, ada interaksi obat-obat, obat dengan makanan, dan obat dengan herbal. Sedangkan berdasarkan mekanismenya itu terbagi menjadi interaksi farmakokinetik dan interaksi farmakodinamik. Dan juga ada yang namanya inkompatibilitas. Ya, inkompatibilitas biasanya pada sediaan-sediaan steril ya, sediaan-sediaan yang dicampur, dilarutkan seperti itu. Nah, sekarang kita coba lihat interaksi yang mekanismenya secara farmakokinetik. Interaksi farmakokinetik adalah interaksi di mana satu obat itu dapat mengubah laju atau tingkat absorpsi. Jadi yang dipengaruhi itu adalah absorpsi, distribusi, atau metabolisme dan ekskresinya.
Nah, di mana tubuh ini kan ada sentral kompartemen ya. Jadi tubuh itu kan dianggap memiliki kompartemen sentral dan perifer. Di mana kompartemen sentral itu yang aliran darahnya sangat cepat, sedangkan yang perifer aliran darah yang sangat lambat. Ya, contohnya jantung, paru-paru itu sentral kompartemen. Di sini ada free drug, ada protein bound drug, ada metabolit, hasil dari biotransformasi. Ada obat dalam bentuk bebas, tidak terikat dengan protein darah. Ada yang terikat dengan protein darah, contohnya albumin ya. Protein darah itu contohnya albumin. Ketika obat diminum, terjadi liberasi, lalu diabsorpsi. Ada yang dalam bentuk bebas, ada yang dalam bentuk terikat dengan protein darah, ada yang langsung di biotransformasi untuk ada yang langsung ke proses biotransformasi untuk membentuk suatu metabolit untuk diekskresikan. Ada yang free drug dalam bentuk utuhnya yang diekskresikan. Nah, ada yang obat-obatan yang bisa menimbulkan efek itu adalah obat-obat yang bukan dalam bentuk bebas, tapi yang berikatan dengan reseptornya, site of action, sehingga obat bisa memunculkan efek terapi. Ada juga yang berikatan dengan tissue reservoir, dengan jaringan-jaringan. Dan ada unwanted site of action. Ada juga yang berikatan dengan yang bukan seharusnya, gitu. Jadi ketika obat itu masuk ya sudah diabsorpsi, maka proses yang terjadi pada obat itu bervariasi. Nah, interaksi farmakokinetik itu paling sering diukur dengan perubahan pada satu atau lebih parameter kinetik seperti coba kalau misalnya terjadi interaksi, kita lihat kadar maksimumnya bagaimana, AUC-nya bagaimana, waktu paruh, dan jumlah yang diekskresikan dalam urin. Nah, di sini terlihat ya ada kurva, yang ini adalah waktu versus konsentrasi, di mana ini adalah pemberian berulang, gitu. Kita bisa prediksikan kalau terjadi interaksi Cmax-nya berubah tidak, atau jangan-jangan meningkat. Lalu AUC, waktu paruhnya jangan-jangan jadi lebih lama, lebih panjang, dan jumlah yang diekskresikan bagaimana. Mekanisme interaksi farmakokinetik tadi dibagi menjadi 4 ya, bisa terpengaruh pada proses absorpsi, di mana ketika obat itu berinteraksi bisa menyebabkan pembentukan kompleks yang tidak dapat diserap, malah obat A dan B membentuk kompleks tidak bisa diserap atau terjadi adsorpsi. Kalau di distribusi terjadi kompetisi ikatan protein, gitu ya. Proses metabolisme ada dibagi induksi enzim atau inhibisi. Jangan-jangan dia bisa menginduksi enzim obat lain, obat B, atau malah menghambat enzim. Misalnya, kalau obat B itu termetabolisme di hati dengan sitokrom P450. Nah, suatu ketika obat ini diminum bersamaan, dikombinasi dengan obat A. Obat A ternyata bisa menghambat metabolisme obat yang dimetabolismekan di hati, terutama dengan sitokrom P450. Maka obat A ini nantinya dia bisa berinteraksi dengan obat B, di mana mekanismenya adalah farmakokinetik dengan cara menginhibisi enzim sitokrom P450 tadi, sehingga metabolisme obat B terganggu. Proses ekskresi, perubahan transport aktif dalam tubulus atau efek pH pada transport pasif, asam lemah atau basa lemah, sehingga proses ekskresinya terganggu. Waktu paruhnya bisa jadi lebih panjang, dan waktu tinggal obat di dalam plasma menjadi lebih lama. Ini contoh ya proses absorpsi, misalnya pembentukan kompleks yang tidak dapat diserap, misalnya tetrasiklin. Jadi ketika ada obat A dikombinasi dengan diminum bersamaan dengan tetrasiklin, itu obat yang berinteraksi, misalnya obat-obat yang golongan kation ya, dan trivalen, itu ketika dikombinasi dengan tetrasiklin itu bisa membentuk kompleks yang diserap dengan buruk, sehingga menurunkan absorpsi dari tetrasiklinnya. Berikutnya adalah warfarin. Nah, warfarin ketika dikombinasi dengan kolestiramin bisa menurunkan absorpsi dari warfarinnya karena kompleksasi dengan kolestiramin tadi.
Nah, berikutnya adalah terbentuknya adsorpsi ya. Penurunan absorpsi gastrointestinal dari clindamycin ketika clindamycin diberikan bersama dengan kaulinpektin, biasanya obat diare ya, kaulinpektin, maka tidak baik jika diberikan dengan clindamycin. Nah, contoh ini kalau distribusi ya, tadi kan ada ya penggusuran ikatan protein ya, kompetisi. Jadi ada obat A, yang merah ini adalah obat A, yang kuning ini adalah obat B. Nah, obat A itu seharusnya kan berikatan dengan albumin ya, dengan protein darah gitu. Nah, masuklah obat B. Ketika obat B ini masuk, menggusur obat yang A ini karena dia lebih kuat, sehingga menggusur obat yang A, sehingga obat B ini malah berikatan dengan protein darah, yang mana obat A ini bisa berefek ketika dia berikatan dengan protein darah, baru bisa terdistribusi. Nah, sehingga efeknya bisa tidak tercapai. Contohnya adalah phenytoin dengan asam valproat. Nah, ketika dikombinasi menyebabkan peningkatan kadar phenytoin akibat penggusuran phenytoin. Jadi misalnya ini phenytoin ya, ini yang A ini phenytoin, yang B ini adalah asam valproat. Nah, ketika diminum bersamaan, asam valproat ini menggusur phenytoin. Akibatnya bentuk bebas dari phenytoin ya, karena tidak berikatan dengan protein tadi, menjadi lebih banyak. Nah, akibatnya kalau free drug atau bentuk bebasnya menjadi lebih banyak, menyebabkan kadar obat bebas di dalam darah, dalam plasma menjadi meningkat gitu ya, menjadi meningkat kadar phenytoinnya dan ikatan terhadap protein plasma oleh asam valproat tadi. Kalau peningkat kadarnya, bentuk bebasnya di dalam darah, maka proses eliminasinya juga akan menjadi lebih panjang dan waktu paruhnya menjadi lebih panjang, dan bahkan risiko toksik bisa meningkat. Nah, ini untuk yang fase metabolisme. Di sini ada induksi enzim dan inhibisi enzim tadi. Di sini adalah organ hati, karena metabolisme itu terjadi di organ hati, dibantu dengan enzim pemetabolisme yang terkenal yaitu sitokrom P450, di mana setiap obat itu kan punya jenis-jenis sitokrom P450-nya, ada CYP-E1, CYP3A4 gitu ya. Ini ada obat, ini ada prodrug. Prodrug itu adalah senyawa yang secara farmakologis tidak aktif. Kalau obat ini kan senyawa farmakologis yang aktif, sehingga prodrug ini harus dibioaktivasi dulu supaya bisa aktif gitu. Nah, ketika dieliminasi bisa dalam bentuk metabolit aktif atau prodrugnya. Hasil, bukan eliminasi ya, hasil metabolismenya dibioaktivasi, dibiotransformasi, bisa masih dalam bentuk prodrug atau metabolit aktif, jadi sudah aktif secara farmakologis. Kalau obat ya, setelah dibiotransformasi itu bisa dalam bentuk metabolit inaktif ya, sudah tidak aktif metabolitnya, sehingga yang aktif hanya obatnya saja, senyawa aktifnya yang aktif begitu ya, yang bisa menghasilkan efek terapi. Kalau prodrug ini adalah metabolitnya yang aktif, karena tadi prodrug adalah senyawa yang secara farmakologis tidak aktif dan butuh bioaktivasi dulu untuk bisa aktif. Nah, ini adalah proporsi obat-obat yang dimetabolisme oleh enzim utama pada fase 1, di mana metabolisme ini kan ada fase 1 dan fase 2. Nah, ini adalah yang berperan dalam fase 1, banyak ya, ada yang paling banyak itu CYP3A4, CYP2D6, CYP2C8 atau 9. Nah, ini contohnya kalau kita berbicara induksi atau inhibisi enzim tadi. Di sini ada enzim inhibitor poten atau moderate, jadi yang bisa bertindak sebagai inhibitor. Ini yang bisa bertindak sebagai inducer ya, ini yang bisa induksi gitu ya. Ini substrat yang sensitif gitu. Jadi misalnya enzimnya adalah pemetabolisme obat tersebut adalah CYP2D6.
Ketika dextromethorphan ini diminum dengan dikombinasi dengan fluoxetine, maka fluoxetinnya bisa bertindak sebagai inhibitor metabolisme dari dextromethorphan. Demikian juga dengan ini, substrat sensitif ya, metabolismenya dengan CYP2C9 obat-obat ini. Nah, ketika selekosip ya diberikan bersama dengan rifampicin, maka bisa menyebabkan inhibisi enzim. Jadi malah memperbanyak atau mempercepat proses metabolismenya, gitu ya. Amiodaron ketika diberikan dengan amiodaron malah bisa menyebabkan inhibitor enzim, metabolismenya menjadi terhambat, gitu. Lalu yang lain. Nah, bagaimana dengan yang lain ya, proses yang lain setelah absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi? Kalau ekskresi yang berpengaruh adalah pH pada transport pasif, asam lemah, atau yang basa lemah. Ini ada dinding tubulus ya. Ini ada drug return by diffusion into plasma. Ini plasma, ini acid tubular filtrate, ini alkalin tubular filtrate, tubul plasma. Jadi efek pH pada transport pasif, asam lemah, atau yang basa lemah, sehingga ekskresinya menjadi lebih lambat, drug loss in urine. Obatnya banyak yang lebih eliminasinya lebih, ekskresinya menjadi lebih lama, atau jumlah obatnya yang banyak dikeluarkan melalui urin. Nah, sehingga efek terapinya tidak sedikit yang tercapai, atau durasinya menjadi lebih singkat ya, karena drug loss-nya banyak. Contoh, efek pH pada transport pasif ya, asam lemah atau basa lemah. Jadi ada obat yang dipengaruhi adalah doxycycline, obat yang berinteraksi natrium bikarbonat. Jadi ketika doxycycline diberikan dengan natrium bikarbonat, maka terjadi peningkatan eliminasi doxycycline-nya, makin cepat tereliminasi, gitu ya. Aspirin juga sama, penurunan reabsorpsi salisilat pada tubulus ginjal. Nah, kalau perubahan transport aktif, contohnya adalah peningkatan konsentrasi dari probenesid ketika diberikan dengan penisilin. Nah, ketika probenesid diberikan dengan penisilin, maka kadar obat, konsentrasi obat di dalam plasma atau konsentrasi obat dalam plasma dari probenesidnya menjadi meningkat. Otomatis biasanya waktu eliminasinya menjadi lebih panjang. Demikian juga dengan NSAID dan methotrexate, ketika dikombinasi bisa meningkatkan konsentrasi dari methotrexate-nya. Gitu. Oke, itu tadi interaksi farmakokinetik. Sekarang kita masuk ke farmakodinamik. Kalau farmakodinamik adalah interaksi di mana satu obat itu bisa menginduksi perubahan respon pada pasien terhadap obat tanpa mengubah farmakokinetik obatnya. Jadi berubah saja responnya, tapi tanpa merubah farmakokinetiknya. Mungkin ditemukan perubahan dalam aksi obat tanpa mengubah konsentrasi obat di dalam plasmanya. Jadi ada mekanisme interaksi farmakodinamik itu ada interaksi yang sinergis. Artinya jika dua obatnya itu diberikan bersamaan, memiliki efek farmakologis yang sama diberikan secara bersamaan. Jadi ada obat A dan B, efek farmakologisnya sama diberikan bersamaan. Dapat terjadi baik pada efek utama atau efek sampingnya. Jadi efek farmakologis yang muncul pada pasien itu sama ketika diberikan obat A dan B, atau malah efek sampingnya yang muncul. Kalau antagonis itu berlawanan dengan sinergis, artinya beberapa pasang obat dengan aktivitas yang saling bertentangan diberikan bersamaan. Nah, kita lihat contohnya. Di sini ada obat yang dipengaruhi, kolom obat yang dipengaruhi, ada obat yang berinteraksi. Ketika diberikan bersamaan, seperti antihipertensi dengan sildenafil ya, terjadi interaksi di mana interaksinya ada sinergis. Artinya peningkatan efek antihipertensinya ketika diberikan dengan sildenafil. Nah,
Kalau bronkodilator, contoh bronkodilator diberikan dengan obat penghilang kalium atau penurun kalium karena kaliumnya tinggi, maka efeknya bisa mengakibatkan hipokalemia. Nah, sinergis memang mekanismenya, namun efeknya hati-hati, hipokalemi. Jadi hati-hati dengan efek dari interaksi yang sinergis. Lalu kalau antagonis, ya contohnya ketika diberikan ACE inhibitor dengan salah satu NSAID, efeknya adalah perlawanan terhadap efek antihipertensinya. Nah, malah kok ketika diberikan antihipertensi dengan NSAID, malah efek antihipertensinya tidak muncul gitu karena di antagonis gitu ya, ditutup dengan NSAID. Oke. Lalu tadi kita sudah berbicara tentang interaksi, jenis-jenis mekanismenya, bagaimana dengan penata laksanaan interaksi ya. Nanti kita coba lihat, saya berikan contoh bagaimana cara kita mengakses dari interaksi, mulai dari mekanisme ya, mulai dari tingkat keparahan, ada major, moderate, dan minor ya, level signifikansi seperti itu. Nah, ini adalah contoh kasus ya. Seorang laki-laki post myocard infarct, serangan jantung yang disertai dengan LDL-nya lebih dari 100, trigliseridanya lebih dari 250, pasiennya punya gastritis, riwayat hipertensi, dan diabetes. Selama rawat jalan mengkonsumsi obat aspirin, clopidogrel, bisoprolol ya, ISDN, dan gemfibrozil. Atorvastatin juga, ini obat baru ya, omeprazol. Sebelumnya menggunakan atorvastatin, lisinopril, metformin, dan insulin glargin. Coba nanti kita lihat. Nah, dalam mengakses interaksi obat, kita bisa menggunakan buku Stokely Drug Interaction. Contohnya seperti ini. Nah, contohnya seperti ini ya. Tadi kan pasiennya menggunakan clopidogrel ya, dengan PPI. Nah, clopidogrel kita coba cek. Kalau kita ingin mengecek interaksi pada pengobatan yang banyak ini, maka kita masukkan satu-satu atau kita lihat satu persatu ya. Aspirin dengan clopi bagaimana, clopidogrel dengan bisoprolol bagaimana. Ketemulah clopidogrel dengan PPI, yaitu omeprazol. Nah, clopidogrel plus POPA, PPI and other CVIP 2C19 high dose omeprazole ya dan high dose lansoprazole slightly decrease the exposure to the active metabolite of clopidogrel. Jadi menurunkan metabolit aktif dari clopidogrelnya kalau diberikan high dose. Kalau low dosis ya decrease the exposure sama, but low dose. Jadi di sini all pompa proton inhibitor itu bisa mengurangi antiplatelet effect of clopidogrel. Jadi bisa menurunkan efek dari clopidogrelnya gitu ya. Jadi pemberiannya tidak bisa diberikan bersamaan. Tapi biasanya kita balik lagi dengan tingkat keparahan ya. Ada major, moderate, dan minor. Kalau dia major dan kita harus monitoring ketat. Ketika terjadi maka bisa kita hentikan, kita stop, kita ganti, atau kita jeda ya. Kita berikan interval gitu. Kita perpanjang intervalnya. Dengan panduan intervalnya itu harus lebih kecil dari waktu paruhnya. Nah, ini dengan rifampicin, ini gemfibrozil dengan statin. Tadi ya pasiennya menggunakan gemfibrozil dan statin. Apa sih kelebihan dari buku Stokely? Lengkap pastinya, detail dan cocok untuk kita dalam proses pembelajaran. Namun kurang praktis, informasinya tidak to the point karena harus baca karena penjelasannya sangat lengkap ya. Berikutnya adalah menggunakan drug interaction facts ya. Nah, kalau kategori signifikansi itu bisa kita lihat dari buku DIF ini. Dari tingkat keparahan, minor mengganggu atau efeknya kecil. Moderate bisa menurunkan status pasiennya. Jangan-jangan awalnya memiliki gejala kok masih bergejala. Major bisa mengancam nyawa atau kerusakan permanen. Jadi ketika dicek, oh ini severity-nya major gitu ya, maka kita harus monitoring ketat. Onset
bisa rapid dalam 24 jam terjadi atau delay bisa berhari-hari bahkan berminggu-minggu. Dokumentasi bisa unlikely. Jadi kita bisa lihat apakah interaksi ini terdokumentasi gitu ya. Ternyata established, terbukti terjadi dalam studi terkontrol, berarti benar bahwa interaksi ini harus dimonitoring ketat, atau kita stop obatnya atau kita jeda, kita berikan interval gitu. Nah, ini berdasarkan signifikansi dan severity kategorinya ya. Hubungan. Kalau signifikansinya 1, nilainya 1 itu severitas, maka severitasnya major. Dokumentasinya suspected, ada gitu ya, lebih tinggi. Kalau 2 itu moderate, 3 minor, 4 bisa saja moderate atau major, dan dokumentasinya possible, dapat terjadi tapi datanya sangat terbatas ya, dan 5 minor. Nah, ini ya, kalau kita baca di drug information interaction fact. Nah, modelnya itu seperti ini. Misalnya ini adalah pemberian atorvastatin ya dengan gemfibrozil golongan HMG-CoA reduktase dengan asam fibrat. Nah, signifikasinya 1 ya. Onsetnya delay, jadi bisa terjadi berminggu-minggu. Severity-nya major, dokumentasinya probable. Probable itu ini sangat mungkin, tapi itu memang tidak terbukti secara klinik. Nah, sini kelihatan efeknya severe myopathy atau rhabdomyolysis kalau diberikan golongan statin HMG CoA reduktase dengan asam fibrat. Mekanismenya tidak diketahui. Manajemennya gimana? If co-administration of this agent cannot be avoided, kalau kombinasi ini harus diberikan, gunakan dengan hati-hati dan monitoring kreatinin kinase. Kreatinin kinase itu salah satu penanda terjadinya miopati atau rhabdomyolysis, di mana misalnya kalau pada pasien-pasien yang sudah lama ya mengkonsumsi statin, HMG CoA reduktase, biasanya mulai mengalami kelemahan otot gitu ya, mulai tidak bertenaga seperti itu. Nah, itu sering sekali terjadi pada pasien yang hiperlipidemia dengan terapi HMG CoA reduktase. Paling banyak itu pada kasus simvastatin ya, penggunaan simvastatin. Nah, di sini lengkap penjelasannya, mekanismenya seperti apa yang diketahui. Jadi dari sini kita bisa tahu, oh ternyata HMG CoA reduktase ketika diberikan bersamaan dengan asam fibrat apa yang terjadi. Nah, ini juga sama. Clopidogrel dengan PPI ya, signifikansinya 1, onsetnya delay, severity-nya major, dokumentasinya suspected. Suspected itu dapat terjadi, beberapa data baik tapi masih butuh studi. Berarti pasti ada datanya gitu ya. Efeknya antiplatelet dari clopidogrel. Clopidogrel itu kan salah satu antiplatelet, bisa turun karena PPI. Mekanismenya adalah dengan mempengaruhi metabolisme conversion of clopidogrelnya. Jadi ternyata PPI itu bisa berpengaruh terhadap metabolisme dari clopidogrel. Itu. Manajemennya berikan ganti dengan H2 blocker. Can be used safety in patient with low risk of GI bleeding on long-term clopidogrel therapy. Avoid concomitant use of clopidogrel and esomeprazole atau omeprazole. Jadi ganti dengan yang lain karena ini severity-nya major dan tetap dimonitoring pada pasien. Oke. Kalau saya lebih senang pakai yang ini juga ya, gabungan dengan Stokely juga, drug interaction facts ya. Dan berikutnya adalah drugs.com, bukan buku ya, ini aplikasi ya, drugs.com. Anda bisa masukkan obatnya dengan ini interaction checker di sini ya. Tinggal dimasukkan nama obatnya apa, nanti akan keluar seperti ini. Nah, di sini juga sama, gemfibrozil atorvastatin major. Nah, major ya, sehingga harus dihindari. Di sini juga ada penjelasannya. Tapi tidak
sepertinya ini kurang detail ya. Kalau yang drugs.com ini biasanya digunakan untuk praktek-praktek di lapangan ya, praktek-praktek farmasi klinik di lapangan ketika mengevaluasi seorang pasien, kita mau lihat terapinya, apakah ada interaksi ya, ada masalah, maka kita bisa gunakan ini. Nah, kalau kondisinya kita butuh data cepat. Oke. Take home message dari materi interaksi ini ya. Sebelum saya ke ini take home message, kita lihat untuk yang cek drugs.com ya. Sebentar. Kita coba lihat. Saya buka drugs.com. Ya, drugs.com, maka saya bisa pilih ini, reaction checker. Ya, saya masukkan nama obat saya tadi, Gemfibrozil. Ini. Oke, lalu saya masukkan kembali yang mau saya cek. Oh, dia kombinasinya dengan simvastatin misalnya, maka saya masukkan lagi simvastatin. Oke, ternyata obatnya ada lagi nih yang lain, mau saya lihat gitu ya. Nah, keuntungan dari drug interaction checker ini, kita bisa melihat kombinasi lebih dari 2 gitu ya, bisa masukkan sebanyak-banyaknya. Maka setelah selesai, saya cek for interaction ya. Nah, di sini terlihat ya major, penjelasannya bagaimana, apa yang akan terjadi. Using gemfibrozil together is not recommended. Nah, kombinasi dua obat ini dapat meningkatkan resiko side effect, liver damage, kerusakan hati, and a rare but serious condition called rhabdomyolysis that involves the breakdown of skeletal muscle tissue. Nah, jadi bisa menyebabkan rhabdomyolysis tadi ya, gangguan di otot. Karena rhabdomyolysis itu bisa menyebabkan kematian. Dengan makanan, simvastatin juga berinteraksi dengan makanan dan major. Makanya grapefruit juice can significantly increase the blood levels of simvastatin kalau diberikan dengan grapefruit gitu ya. Oke. Ini ada penjelasan untuk major, moderate, minor, dan unknown. Tapi memang tidak begitu lengkap ya untuk drugs.com ini gitu. Oke. Take home message dari saya adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam menata laksana interaksi obat adalah yang pertama, kita harus lihat signifikansi interaksi obatnya dulu ya. Kita harus lihat signifikansinya berapa nih, 1, 2, 3 gitu ya, atau derajat keparahannya dan atau keparahan major, minor, moderate. Onset termasuk rencana durasi persepannya. Jadi lihat onsetnya delay atau rapid. Kalau rapid, wah hati-hati ya. Mungkin kita bisa rekomendasi untuk diganti atau kita berikan interval gitu ya. Tapi biasanya lebih baik diganti. Mekanisme interaksinya juga harus diperhatikan untuk memberikan penata laksanaan yang tepat. Kalau farmakokinetik begitu ya, dia bisa menyebabkan peningkatan kadar obat bebas di dalam darah gitu ya. Maka kalau kita berikan interval mungkin masih bisa signifikan efeknya gitu, masih bisa signifikan, apalagi kalau kita jeda sesuai dengan waktu paruh dari masing-masing obat. Jadi kita sesuaikan mana dulu nih yang harus diberikan. Tidak semua interaksi dapat diselesaikan dengan penjedaan minimal 2 jam. Nah, makanya ya, ketika kita seringkali di lapangan seperti itu, ketika terjadi ada kombinasi 2 obat atau lebih, supaya tidak berinteraksi ya sudah. Ternyata dicek memang ada interaksi, resiko ya interaksi, tapi kita berikan penata laksanaan cukup dijeda saja Pak Bu untuk minum dijeda 2 jam. Tidak seperti itu. Makanya penata laksanaan yang baik adalah kita menyesuaikan dengan yang tertera pada literatur yang kita baca. Saya biasanya dalam menganalisis kasus pasien ya, saya dalam mendeteksi interaksi obat, saya akan gunakan kombinasi beberapa pustaka tadi, Stokely, DIF, lalu saya cek juga biasanya saya cek dulu di drugs.com, lalu saya baca di Stokely, dan saya baca di DIF gitu, dan baca di beberapa panduan.
setelah saya cari di drugs.com tadi seperti Genvi browser dan Sevastatin, saya cek lagi, baca lagi di Stokely apa yang harus saya lakukan, begitu mekanismenya bagaimana, apa yang harus saya lakukan. Dari DIF juga drug interaction facts, dan saya biasanya cari lagi di artikel ya, di artikel jurnal mengenai penggunaan dua obat tersebut ya, dan apa rekomendasi yang bisa kita berikan. Cek daftar pustaka lebih lanjut apabila mekanisme dan rekomendasinya kok kurang sesuai dengan situasi yang Anda hadapi. Jadi rekomendasinya misalnya harus dihindari, dihentikan gitu ya, tapi tidak bisa, kondisinya pastinya butuh itu, sehingga kita bisa cari artikel tadi ya, artikel-artikel pustaka-pustaka yang lain. Tidak ada alat bantu interaksi obat yang sempurna, jadi kita tidak bisa juga ini yang paling bagus Stokely, paling bagus ini, tidak. Makanya tadi saya katakan saya biasanya dengan cara kolaborasi tadi begitu ya, untuk kita bisa memutuskan ini berinteraksi dan penata laksanaannya bagaimana. Oke, demikian. Ingat interaksi obat maka ingat farmasis, sehingga tugas kita sebagai farmasis, khususnya farmasi klinik, kita harus bisa melakukan assessment terhadap drug interaction ya, yang merupakan salah satu bagian dari drug related problems, dan kita juga harus bisa mencegah itu, dan ketika itu sudah terjadi maka kita harus bisa memberikan rekomendasi penata laksanaan. Demikian juga dengan tindakan pencegahan, kita juga bisa memberikan rekomendasi apa yang harus dilakukan dalam persetan tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video pembelajaran yang lainnya.